Rencana Barat melawan Cina di Afrika. Begitu menyadari masifnya Cina berinvestasi di Afrika dan menjalin hubungan diplomatik yang erat, negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa buru-buru membuat rencana untuk berinvestasi di Afrika. Ya, lumayanlah, ada aksi meski sudah agak terlambat. Lalu apa yang akan dilakukan Barat di Afrika? Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa atau Europe Commission, mengatakan telah menyiapkan investasi dan pinjaman besar-besaran dari sindikasi negara-negara Eropa dan Amerika sebesar 300 miliar dolar menyaingi Cina yang akan dikucurkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2027 melalui organisasi Global Gateway. Namun rencana itu di Afrika disambut dengan dingin karena dipandang hanya sekedar membendung pengaruh Cina di Afrika dibandingkan benar-benar ada keinginan bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur di Afrika. Dan Afrika lebih skeptis lagi karena bantuan Barat seperti biasanya, negara yang berhutang atau debitur harus sejalan misi politiknya dengan negara peminjam atau kreditur, alias negara-negara Barat. Lalu awal mula kehadiran Cina di Afrika seperti apa? Kenapa Cina begitu mudahnya masuk ke Afrika? Lalu kapan sebenarnya Cina masuk ke Afrika? Pada tahun 1950 sampai 1970, negara-negara Eropa memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya di Afrika. Segera setelah itu masuklah bantuan dari lembaga-lembaga keuangannya dimotori Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Sebagian besar bantuan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, berjalannya waktu, bantuan itu menyurut dan kemudian berhenti. Artinya, Afrika sudah bukan menjadi prioritas kebijakan luar negeri negara-negara Barat. Kemudian pada awal tahun 1970, Cina mulai membangun proyek pertamanya dengan membangun stasiun Tazara di Zambia dan jalur kereta yang menghubungkan kota Kapirimbosi di Zambia dengan pelabuhan Dar es Salaam di Tanzania. Jalur kereta yang direncanakan untuk mengangkut hasil tambang tembaga Zambia ke pelabuhan Dar es Salaam. Dan jalur itu menjadi jalur kereta terpanjang di kawasan Sub-Sahara. Setelah kesuksesan pembangunan jalur kereta tadi, Cina kemudian secara agresif menambah investasinya di Afrika dengan berbagai skema bantuan dan utang. Kerjasama dan investasi langsung. Kemudahan masuknya Cina ke Afrika setidaknya karena 3 faktor. Pertama, Afrika butuh infrastruktur, sedang dana tidak tersedia. Kedua, pertumbuhan populasi penduduk Afrika yang demikian cepat menuntut bertambahnya fasilitas umum dan infrastruktur, dan sekaligus menjadi pasar potensial. Ketiga, dalam menjalin hubungan dengan negara-negara Afrika, Cina selalu menekankan pada sejarah yang sama dengan Afrika dalam melawan kolonialisme. Begitulah, mulai dari kebutuhan real pembangunan sampai ke anti-kolonialisme menjadi logis apabila Cina bekerjasama secara erat dengan negara-negara Afrika. Tercatat setidaknya 35 negara dari keseluruhan 54 negara di Afrika telah bekerjasama dengan Cina untuk membangun infrastruktur berupa pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangkit tenaga listrik. Kita tahu pembangunan infrastruktur dibutuhkan suatu negara untuk menjadi negara sejahtera. Ya, kita jadi ingat kritik dan protes terhadap Presiden Joko Widodo karena membangun infrastruktur Indonesia secara besar-besaran. Lalu menurut pendapatmu, benar atau tidak protes itu? Ya, kalau menurut saya, pembangunan infrastruktur adalah kemutlakan agar negara mampu maju perekonomiannya. Cina sampai saat ini diperkirakan telah berinvestasi 340 miliar dolar. Apabila dibandingkan dengan jumlah investasi Cina di seluruh dunia, jumlah itu sesungguhnya tidak terlalu banyak. Namun bagi Afrika, jumlah investasi sebesar itu sangat banyak. Dari sekian banyak skema pinjaman Cina bisa dikumpulkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pinjaman tanpa bunga, ditawarkan sebagai bantuan. Kedua, pinjaman konsesi dengan tingkat bunga rendah, biasanya ditujukan untuk infrastruktur besar. Ketiga, pinjaman komersial biasa, yaitu dengan tingkat bunga komersial seperti bank-bank swasta pada umumnya.
Apakah Cina tidak pernah mengalami bad debt atau gagal bayar dari negara-negara Afrika yang berhutang? Ya tentu saja pernah, bahkan cukup banyak. Karena Cina saat pertama kali masuk ke Afrika sedikit terburu-buru dan tidak terlalu memperhatikan analisa resiko. Sehingga pinjaman di awal itu cukup banyak yang mengalami bad debt atau gagal bayar angsuran. Contoh kasus isu jebakan hutang yang menjadi hoax barat terbesar atas Afrika. Kembali ke tuduhan kebijakan jebakan utang. Pada tanggal 5 Desember 2021 muncul berita di koran lokal berjudul Uganda Surrenders Key Asset for China Cash. Uganda menyerahkan kunci harta kepada Cina. Berita di koran lokal Uganda itu kemudian bergulir menjadi isu panas di barat. Media barat mengamplifikasi sedemikian rupa isu panas itu dalam pemberitaannya. Bahkan beberapa media Indonesia pun ramai memberitakan. Media barat menginformasikan bahwa ada rencana pengambil alihan Bandara Internasional NTB di Uganda oleh Cina. Karena pemerintah Uganda tidak mampu membayar angsuran utang pembangunan bandara itu. Narasi debt trap gencar diberitakan di berbagai media, televisi, media cetak, dan media digital, khususnya di barat. Kemudian memangkah benar begitu kejadiannya? Setelah isu ramai bergulir, beberapa orang kemudian memunculkan potongan berkas kontrak perjanjian utang Uganda ke Cina. Dan di kontrak utang piutang tersebut sama sekali tidak ada klausul menyatakan bahwa bila Uganda gagal bayar maka bandara NTB harus diserahkan kepada Cina. Pemerintah Cina dan pemerintah Uganda pun membantah isu dari debt trap itu atau jebakan utang. Dan kenyataannya sampai sekarang bandara NTB tetap dikelola oleh Uganda. Ya, ini isu-isu ini mirip dengan isu investasi Cina yang beredar di Indonesia ya. Mungkin sumber yang merekonstruksi atau membuat berita sama. Kemudian contoh kasus tuduhan bisnis penuh KKN dari barat ke Cina. Berbagai isu yang digulirkan media barat terus-menerus menyerang posisi Cina di Afrika. Salah satu kasus lain adalah tentang dugaan suap perusahaan Cina kepada Presiden Kongo dan keluarganya akan memberikan kemudahan izin pertambangan kobalt. Perlu diketahui, Kongo adalah produsen kobalt terbesar di dunia, sedang nomor 2 adalah Indonesia. Kobalt adalah bahan baku utama pembuatan baterai. Memang bisnis Cina di Afrika yang kurang transparan memudahkan untuk diserang oleh pihak barat. Kemudian apa tujuan Cina berinvestasi besar-besar di Afrika? Sesungguhnya Cina bukan hanya berinvestasi uang, namun juga berinvestasi pengaruh politik di Afrika. Negara-negara di Afrika di forum internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) cenderung memandang dirinya sebagai blok bersama, blok negara-negara Afrika. Sikap seperti itu menjadi daya tarik bagi Cina untuk mulai membangun hubungan dengan negara-negara Afrika. Para pakar dari Barat mengatakan bahwa investasi politik di Afrika lebih penting bagi Cina dibanding investasi infrastruktur. Karena sesungguhnya secara bisnis sangat mudah bagi Cina untuk membeli kebutuhan tambang dan mineral dari mana saja, bukan hanya dari Afrika. Tapi pernyataan pakar ini meragukan, karena tanpa akses langsung ke sumber daya mineral, maka setiap saat suplai kebutuhan bahan baku bisa dengan mudah diganggu oleh Barat. Karena kita tahu, pengaruh Barat di luar Afrika sangat-sangat kuat. Militer Barat menyatakan juga secara terang-terangan bahwa mereka khawatir terhadap pembangunan beberapa pelabuhan di Afrika, termasuk pelabuhan Djibouti, yang merupakan rencana, mereka mengatakan itu merupakan rencana Cina untuk memperkuat kehadiran militernya di Atlantik. Dan pelabuhan itu menurut tuduhan Barat untuk selanjutnya akan disiapkan sebagai pangkalan militer Cina di Samudra Atlantik. Cina tampaknya akan terus berinvestasi di Afrika untuk memperkuat pengaruh globalnya. Dan Afrika sampai sekarang juga tetap happy dengan hubungan diplomatik dan dagangnya dengan Cina. Yang pasti, Cina bersedia memberikan pinjaman tanpa syarat dan ketentuan politik, syarat hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, seperti yang melekat di pinjaman-pinjaman atau utang dari negara-negara Barat.
Demikian, saya sudahi uraian Cina yang menyerbu Afrika dengan investasi dan utang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan jika suka, jangan lupa dibagikan kepada teman dan keluarga. Terima kasih.